Oke, kita bahas lagi mengenai transfer update dan di akhir video juga saya ingin sedikit memberikan tanggapan atau respon mengenai kepergian Marco Simic dari Jakarta. Kita langsung bahas dulu dari Persebaya Surabaya yang resmi mendatangkan Brilliant Aldama ya. Ini pemain yang jujur saya belum terlalu paham histori karirnya karena saya membuka Instagram resminya Brilliant Aldama, saya tidak menemukan banyak informasi ya tim-tim yang pernah dibela. Tapi ada postingan apakah benar apa tidaknya, kalian yang mungkin lebih paham pernah membela Rijeka ya, ini tim asal Kroasia. Apakah memang Brilliant Aldama sebelumnya membela Rijeka? Mungkin kalian yang paham bisa tulis di komentar. Tapi intinya pembelian ini ya boleh dibilang kan dia pemain timnas juga ya, sering dipanggil timnas ya, karena saya lihat postingannya banyak sekali berseragam timnas Indonesia. Jadi artinya untuk masalah pengalaman atau kualitas pemain dari Brilliant Aldama sepertinya memang cukup bagus ya, kalau dilihat dari postingan-postingannya, terutama sudah pernah dipanggil ke timnas ya pasti sudah memiliki kualitas yang oke. Jadi ini pembelian cukup bagus kalau misalkan memang terbukti Brilliant Aldama bisa memberikan kontribusi untuk Persebaya Surabaya di musim depan, karena saya lihat sepintas doang dari Instagram resminya banyak foto-foto dia bersama timnas Indonesia. Lalu next, ini ada berita yang akhirnya jelas adalah Yanto Basna yang resmi pindah ke Bayangkara setelah gosipnya kan kemarin antara ke Persib, Bali United atau Bayangkara ya, dan secara resmi sudah menuju ke Bayangkara ya. Jadi Yanto Basna ini juga cukup bagus karena sempat bermain di luar negeri ya, di Liga Thailand kalau nggak salah. Jadi sukses untuk Yanto Basna bersama Bayangkara. Lalu next, ini ada berita yang cukup kaget juga untuk saya, yaitu terakhir kan kemarin Buasa Losa ya yang sudah tidak diperpanjang oleh Borneo. Dan kemarin secara resmi Borneo juga telah melepas Francisco Torres ini. Saya sudah lihat berapa kali permainan Francisco Torres. Sebenarnya kalau dibilang bagus ya bagus ya, tapi kalau mau dibilang kualitas pemain yang dimiliki oleh Borneo, tentunya kehilangan Francisco Torres pastinya sangat berdampak sih kalau menurut opini saya ya, karena ini pemain yang cukup bagus sih kalau yang saya lihat di bersama Borneo ya, Francisco Torres. Lalu Buasa Losa sudah resmi sebelumnya, dan ada Safruddin Tahar ya, ini saya juga nggak terlalu paham permainannya bagaimana. Intinya dengan Borneo kemarin di peringkat ke-6 di klasemen akhir Liga Indonesia, pastinya dengan kehilangan Francisco Torres yaitu ya yang saya ingin bahas, harus bisa menggantikan pemain yang memang sepadan secara kematangan dan agresivitas golnya ya, ini untuk Francisco Torres dari Borneo. Lalu Persib Bandung resmi mendatangkan Erianto dari Persis Solo. Ini pemain yang bisa bermain di back kiri atau back kanan. Jadi kedatangan Erianto tentunya untuk sebagai pelapis ya, kalau saya lihat dengan usianya sudah 26. Jadi artinya mungkin pemain ini sudah cukup matang, tapi kalau mau dibandingkan dari kualitas back kiri back kanan yang dimiliki oleh Persib Bandung sekarang, kemungkinan besar si Erianto kemungkinan ya hanya untuk sebagai boleh dibilang pengganti lah, pemain pengganti dari Hen atau mungkin di kiri ada Rumakik ya. Lalu selanjutnya ada Slamet Budiono yang resmi ke PSS Sleman ya dari Dewa United. Lalu ada Komang Ariantara, ini pemain usia 17 tahun ya, resmi diperpanjang oleh Bali United. Ini pemain mungkin lulusan dari akademinya Bali United ya, juniornya. Lalu next Ricky Fajrin juga ini memperpanjang kontraknya bersama Bali United. Jadi ini pemain yang cukup bagus yang kemarin bermain di back kiri ya bersama Bali United. Jadi sudah aman karena penampilan cukup luar biasa Ricky Fajrin di musim kemarin. Lalu Bali United juga tidak memperpanjang Kwan Atsit ya. Ini pemain yang bisa bermain di sayap kanan atau sayap kiri. Tapi jujur saya belum terlalu paham, jadi saya nggak bisa mengomentari kepergian Kwan Atsit. Lalu ada kabar apa lagi ya yang bisa saya bagikan? Ini saya buka dari cari info-infonya dulu. Lalu ini ya kabar yang masalah dari Arema Malang dulu, sorry. Ini Arema Malang resmi mendatangkan 2 pemain dari Persita Tangerang yang kemarin saya sudah buat videonya ya. Ini ternyata sudah resmi.
yaitu ada nama Irsyad Maulana dan Saiful Anwar. Ini dua pemain Persita Tangerang yang penampilannya juga di musim kemarin cukup konsisten ya, sering dipakai di line up. Ini sudah secara resmi pindah ke Arema Malang. Lalu yang saya ingin bahas adalah PSSI memberikan rencana ya untuk Liga 1 musim depan. Yang pertama, penonton full ya, boleh dihadirkan 100% di stadion lagi. Ini tentunya kabar yang cukup menggembirakan karena untuk kedatangan penonton pastinya di luar dari banyaknya pendukung ya dari tim tersebut. Tentunya ini ada finansial yang bisa didapatkan untuk di internal manajemen timnya. Lalu juga untuk kalian yang sudah kangen pastinya ya untuk menonton secara langsung, ini semoga bisa dijalankan. Lalu yang kedua, home away, jadi bersifat kandang dan tandang, tidak bersifat bubble yang artinya hanya seperti musim kemarin, tapi sistemnya ini home away, jadi sudah kembali normal. Lalu yang ketiga, tiket online, ini tidak ada tiket yang dijual manual, semuanya dipesan melalui aplikasi Liga Super App. Jadi penjualan tiket hanya bisa dibeli melalui online ini ya. Jadi kalau offline nggak bisa dijual. Ini alasannya kenapa? Saya belum mengerti ya maksudnya kenapa. Jadi ini ada 3 sementara yang ingin diajukan atau rencana lah ya dari PSSI untuk di musim depan. Jadi semoga sih yang saya harapkan bisa kembali lagi ditonton ya, karena kondisi COVID-19 ini kan sudah semakin membaik lah kalau boleh saya katakan ya untuk sementara ini. Jadi semoga di musim depan bisa ditonton oleh penonton lagi ya, biar makin seru. Nggak hanya melewat, kalau kita nonton di musim kemarin kan suara supporternya hanya pakai kaset gitu ya, jadi kurang mendapatkan gairahnya gitu. Lalu dari Bali United ini juga ada peresmian film ya, jadi untuk kalian yang mungkin dari penonton atau fans Bali United, ini Bali United memunculkan movie ya atau film untuk boleh dibilang perjalanan Bali United bisa menjuarai Liga 1 secara back to back dengan menghadapi banyak rintangan ya. Jadi cukup bagus, semoga bisa sukses untuk film untuk Bali United-nya. Lalu Persija Jakarta mengajukan JIS sebagai home base di musim depan ya. Saya kira ini juga kalau menurut saya tentunya ya ini kemungkinan besar sih sangat peluangnya besar lah untuk Persija Jakarta bisa bermain di JIS ya, karena kalau kita lihat dari stadionnya aja juga bangku penontonnya warnanya orange ya. Jadi kalau boleh dikatakan ya memang mungkin tinggal peresmiannya aja atau surat ajuan surat pengajuannya dari Persija untuk menjadikan JIS sebagai tuan rumah di musim depan. Lalu next kita bahas yang mengenai Marco Simic. Di video kemarin saya pernah bahas bahwa Marco Simic, saya pernah ngomong bahwa kalau boleh saya berikan peluang, kemungkinannya kecil ya untuk Marco Simic bertahan di Persija Jakarta musim depan. Ternyata benar saja Marco Simic keluar dari Persija Jakarta, tapi di sini keluarnya kalau boleh saya katakan nggak baik-baik ya, karena saya membuka Instagram resminya Marco Simic. Di situ jelas ada surat untuk kebenaran lah ya, intinya surat klarifikasi dari Marco Simic apa yang terjadi di internal dari antara Marco Simic dengan manajemen Persija. Intinya di surat tersebut kan Marco Simic gimana ya, mengakhiri kontraknya ini karena masalah melanggar kontrak ya. Jadi selama setahun ini nggak mendapatkan gaji dari Marco Simic. Ini sebenarnya tinggal tunggu bagaimana klarifikasi juga dari manajemen Persija Jakarta, karena ini kan masih dari Marco Simic-nya ya. Tinggal kita lihat kebenarannya dari manajemen Persija Jakartanya ini bagaimana untuk masalah gaji ke Marco Simic-nya ya. Lalu yang kedua yang saya ingin bahas ini masalah ini yang saya soroti adalah di bangku cadangkan hanya karena saya menagih hak. Nah ini sebenarnya sedikit kurang bisa dipahami menurut saya. Kenapa? Karena memang penampilan Marco Simic di Persija Jakarta di akhir-akhir musim kemarin, di akhir-akhir pertandingan, itu penampilannya memang kurang bagus ya. Berapa kali dijadikan sebagai line up sampai tampil selama 70 menit, 80 menit bahkan tidak memberikan peluang gol,
tentunya untuk mencetak gol juga minim di pertandingan akhir-akhir kemarin ya. Apakah mungkin kepikiran masalah ini ya saya nggak tahu, tapi kalau sosok Marco Simic kan harusnya bisa profesional ya, walaupun ada masalah di internal dengan manajemen, tapi untuk masalah pertandingan harusnya bisa tidak ada beban lah, intinya tetap bermain dengan hati. Tapi kalau untuk masalah di bangku cadangkan, menurut saya memang penampilan Marco Simic di pertandingan-pertandingan akhir musim kemarin kurang begitu bagus. Justru Taufik dan juga Jauhari berapa kali justru memberikan perubahan ketika Marco Simic gak bermain. Ya karena tempo dari Persija Jakarta ini kan sedikit lambat ketika ada Marco Simic. Berbeda ketika Marco Simic diganti Taufik dan Irfan Jauhari masuk, permainan Persija ini lebih cepat dan terbukti Persija Jakarta sering mencetak gol dengan permainan yang cepat tanpa adanya Marco Simic. Jadi kalau menurut saya untuk di bangku cadangkan karena menagih hak, ini juga kurang tepat juga ya menurut saya, karena ini kan juga penampilan dari Marco Simic yang saya lihat menurut saya juga kurang begitu bagus bersama Persija di akhir-akhir pertandingan kemarin. Jadi apapun yang terjadi oleh Marco Simic dengan manajemen Persija Jakarta, semoga bisa memberikan perdamaian ya, atau ada win-win solution antara kedua belah pihak, baik dari Marco Simic yang sudah memberikan klarifikasi secara terbuka di Instagram resminya, dan tinggal kita menunggu dari manajemen Persija Jakarta bagaimana. Saya coba buka Instagram resminya Persija ya, apakah sudah ada klarifikasi atau belum. Belum ada ya, memang belum ada. Ucapan terima kasih juga belum ada ketika Marco Simic out, artinya memang ini mungkin lagi diperbincangkan. Jadi kita tunggu aja bagaimana perkembangan lebih lanjut antara Marco Simic dengan manajemen Persija Jakarta. Tapi doa saya semoga kedua belah pihak ada win-win solution ya, agar keluarnya tidak pahit gitu ya. Karena kan sama-sama Marco Simic juga sudah membantu Persija, dan tanpa Persija juga Marco Simic tidak dapat meraih gelar-gelar individualnya ya di Liga Indonesia. Jadi itu aja video yang aku bisa bagikan kepada kalian. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sekali yang sudah nonton sampai akhir. Respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.